Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat Islambul Aquatic, masih bersama Om Son. Kali ini saya akan menghitung burayak ikan swordtail kohaku. Sword artinya pedang ya, tail ekor pedang ya. Jadi ikan ini punya ekor yang kayak pedang, tapi hanya berlaku untuk jantan. Atau kadang disebut pelati pedang kohaku ya. Oke, saking gampangnya orang kadang menyebut pelati kohaku. Tapi nama pelati kohaku itu sebenarnya agak salah. Karena kalau ikan pelati itu ada sendiri, dia nggak akan punya pedang. Nah, seperti apa ikannya? Mari kita lihat. Nah, itu ikan swordtail atau ada yang nyebut sedaker kohaku. Nah, karena merah putih ada yang nyebut Santa Claus atau Sinterklas. Ya, ikan ini kalau dijual eceran biasanya ya 5.000, 10.000 dan sebagainya ya. Tergantung penjualnya dan tergantung di mana tempat menjualnya. Oke ya, saya nggak akan bahas ini lebih lanjut. Saya akan lihat saja burayaknya. Di sini ikan nggak akan bisa berkembang biak di sini. Sebenarnya sih bisa, tapi dijamin akan langsung dimakan. Karena burayaknya begitu lemah. Nah, berarti kalau lahir langsung saya pakai serok ambil di sini, nah itu sangat jarang ditemukan. Ini perkembang biakannya agak sulit. Nah, maka nanti betina-betina yang perutnya sudah besar itu langsung diambil saja. Kita ambil, kita pisahkan di wadah-wadah tersendiri. Nah, mari kita lihat. Nah, ini ada beberapa penampungan ya. Jadi satu induk saya kasih satu wadah ya. Gimana kalau misalkan satu induk dalam beberapa induk dalam satu wadah? Bisa, cuman dari pengalaman biasanya burayaknya akan malah sedikit. Walaupun semua induk sudah beranak, ini nggak bertelur ya, langsung beranak. Maka hasilnya malah sedikit karena induk yang tidak beranak itu akan memakan anak-anak dari ikan yang lain. Nah, tapi kalau anaknya sendiri nggak akan dimakan ya gitu. Tapi ini belum ada burayak, saya akan menghitung yang sudah ada burayaknya ya. Biasanya begitu ada burayak agak banyak sudah. Nanti akan saya ambil saja induknya dan kembalikan ke sarang utama biar ketemu pejantan dan segera dihamili lagi. Nah, ini contohnya ada burayaknya. Ini akan saya ambil, kemudian nanti saya satukan semua karena wadahnya akan saya pakai untuk induk berikutnya yang sudah antri pengen melahirkan ya gitu. Mungkin di sini udah ada juga ya. Di sini ada juga. Ada dua wadah. Kemudian di sini ya, wadah ketiga, wadah keempat, wadah kelima itu sudah ada burayaknya. Saya nggak tahu. Wadah keenam ada. Wadah ketujuh. Wadah kedelapan ya. Jadi ada 8 wadah nih kurang lebih. Saya nggak tahu yang di sini ada nggak. Oh, ke 9. 10 wadah ya. Nah, jadi nanti kalau di sini ini karena tempatnya agak liar. Ini kadang ada capung yang bertelur di sini. Nah, telur capung ini kalau sudah netas nanti akan jadi binatang yang lama-lama akan besar, itu akan memakan burayaknya. Kadang nggak dimakan sih, hanya dimakan siripnya tapi mati. Nah, percuma juga ya gitu. Jadi akan saya ambil, saya pindahkan ke tempat yang lebih aman. Oke, saya hitung ya, saya nggak usah memvideokan waktu menghitungnya. Nah, biar kita tahu setiap induk itu berapa anaknya. Nah, sekarang kita sudah selesai menghitung. Jadi tadi dari hasil perhitungan itu yang pertama itu adalah 33. Nanti saya jumlahkan ya. Nah, terus berikutnya nanti 22. Berikutnya adalah 53. Ini lumayan paling banyak. Nah, berikutnya malah cuma 7 ya gitu. Berikutnya 45. Berikutnya 33. Terus setelah itu 45. Berikutnya lagi 41. Berikutnya 37. Berikutnya adalah 50 gitu ya. Segini. Nah, ini berarti kalau saya hitung rata-ratanya saya bagi dengan 10 ya. Saya bagi 10. Ini kalau hitung 366 saya bagi 10 berarti rata-rata 36,6 ya.
Jadi satu induk kira-kira akan beranak sekitar 36 sampai 37 itu. Segitu ya. Kok saya ngitungnya cepet gimana? Nah, tadi saya begitu selesai ngitung 33 ya, 22 langsung saya tambahkan jadi 55, 53 jumlahnya langsung 108 dan seterusnya, ketemunya 366 gitu ya. Memang kerjaan saya ngitung nih, ini banyak kertas-kertas yang hitungan. Kalau misalkan ya saya memang biasa ngajar matematika, jadi saya punya channel matematika yaitu sesuai nama saya Muhammad Son Muslimin. Oke ya, jadi dari perhitungan ini rata-rata anak dari Swordtail Kohaku atau ikan sinterklas ini adalah 36. Sebenarnya semakin besar induknya itu akan semakin banyak. Jadi semakin bertambah usia biasanya semakin besar, anaknya semakin banyak. Apakah terus bertambah banyak? Nah, saya belum ngecek ya. Karena bisa jadi kalau yang istilahnya apkir itu nanti lama-lama akan berkurang anaknya. Tapi akhirnya umur berapa? Nah, itu tuh yang saya belum tahu ya gitu. Sekarang mari kita lihat anak-anaknya seperti apa. Nah, ini anak-anaknya saya kumpulkan di styrofoam box ini. Kelihatannya burayaknya merah putih Kohaku. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Ini biasanya asal kelihatan sehat terus ya. Oke. Oh ya, ini ada dua kelompok tadi anak yang belum saya masukkan di sini. Kenapa belum saya masukkan ya? Ini jadi hanya sekitar 300, pas 300 kurang dikit lah. Jadi kalau udah semua sekitar 366. Anggap aja 350 ya, kita ngitungnya kasar nggak apa-apa, nggak harus pas, karena toh nanti yang panen dewasa berapa. Nah, ini biasanya kalau ya asal nggak mati ya sampai 2-3 hari ini biasanya sampai besarnya juga sehat terus, karena ikan ini jarang ada hamanya, jadi cenderung sehat terus. Dan ini saya infokan, ini yang kakaknya agak lebih besar dikit ya, bedanya paling cuman seminggu umurnya dengan ini ya gitu. Kemudian saya punya satu lagi yang modelnya agak beda. Kalau tadi Swordtail Kohaku, ini ada Swordtail Sankey. Jadi di samping merah putih, di sini ada sedikit hitamnya ya, jadi 3 warna. Ini juga termasuk yang bagus juga, tapi belum pada beranak karena ini masih muda-muda ya gitu. Oke ya, demikian tadi perhitungan dari anak-anak Swordtail Sankey ya, jadi rata-rata segitu. Jadi lumayan sebenarnya, perkembangbiakannya cepat asal kita mau terus menolong anak-anaknya ya, dan telaten. Oke, saya Om Son undur diri dari Islambul Aquatic. Saya akhir sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.